Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Daonya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1635. Xiao Bai, Arya, keduanya ingin membunuh satu sama lain dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan berkah dari 3 kekuatan garis keturunan, kekuatan pedang Ye Guan mencapai tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemanapun ia lewat, waktu dan ruang langsung berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, Junyu juga memanggil keluar sungai-sungai yang berusia miliaran tahun. Ia menyatu dengan semua sungai waktu, dan kekuatan waktu dan ruang yang tak terbatas berkumpul di dalam tubuhnya. Saat ia bergegas keluar, seluruh tubuhnya seperti sungai yang deras, menyapu dengan dahsyat. Kendo, jalan waktu, 2 jalan besar itu bertabrakan dan tepat saat keduanya bertemu. Dalam sekejap, gelombang kejut yang mengerikan dari kedua jalan besar itu tiba-tiba menyebar, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan dahsyat. Dan di tengah gelombang kejut itu, Junyu dan Ye Guan masih saling bertabrakan dengan ganas. Kekuatan waktu dan cahaya pedang terus bermunculan dari area itu, lalu bertabrakan dan hancur. Namun tak lama kemudian, kekuatan waktu di area itu mulai melemah sedikit demi sedikit. Ledakan, saat suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema, jalan waktu yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Junyu mundur dengan gila-gilaan di sungai panjang jalan waktu yang hancur. Ye Guan melompat dan mengayunkan pedangnya ke arah Junyu yang mundur. Cahaya pedang itu menembus sungai waktu yang panjang dan tak terkalahkan. Di ujung penglihatan, ekspresi Junyu tiba-tiba menjadi ganas. Dia mengepalkan tangannya dan meraung. Ledakan, sungai waktu yang panjang di sekelilingnya tiba-tiba mendidih dan terbakar. Dalam sekejap, ruang dan waktu tempat mereka berada berubah menjadi tungku besar. Pada saat yang sama, Junyu bergegas maju dan meninju cahaya pedang yang telah datang kepadanya. Di tinjunya, ada api waktu yang menyala, ledakan. Terdengar suara ledakan keras, dan Ye Guan dan Junyu mundur dengan keras pada saat yang sama. Namun, selama Ye Guan mundur, pedang-pedang kehendak yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Junyu seperti hujan badai. Kemanapun pedang-pedang kehendak ini lewat, gelombang kejut waktu yang telah menyebar sebelumnya terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, Junyu tampak garang. Ia merentangkan tangan kirinya ke depan, lalu tiba-tiba mengepalkannya. Kekuatan waktu yang tersisa terkondensasi menjadi penghalang lebar di depannya, melindunginya. Suaranya nyaring, pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas penghalang lebar itu, dan retakan tiba-tiba muncul di penghalang itu satu demi satu. Tidak lama kemudian penghalang itu hancur dan meledak. Junyu, yang berada di belakang penghalang itu, meraung dan meninju dengan keras. Ketika pukulan itu mendarat, waktu dan ruang yang rusak di depannya langsung berubah menjadi pusaran waktu yang aneh, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya diaduk ke dalamnya. Namun, pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul dari tanah, lalu jatuh langsung ke bawah dan membunuhnya. Ledakan, pusaran waktu itu pecah dengan suara keras, dan Junyu kembali mundur dengan keras. Selama proses itu, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat ini, kekuatan yang terkandung dalam Ye Guanjian bukan lagi sesuatu yang bisa ia lawan. Hal yang paling menakutkan adalah ketika Ye Guan memukulnya, dia tidak menggunakan pedang King Xuan. Dengan kata lain, dia benar-benar mengandalkan ilmu pedangnya yang tak terkalahkan dan ilmu pedang ketertiban untuk menekan Junyu. Bukannya dia sok tahu, tapi dia punya firasat samar bahwa ilmu pedangnya yang tak terkalahkan punya potensi untuk menembus batas. Firasat itu makin kuat, dan sekarang dia hanya kekurangan kesempatan.
Belenggu, memanggil orang, menghilang saat dia meletakkan energi pedang bibinya. Tanpa belenggu, ilmu pedangnya yang tak terkalahkan bagaikan seekor kuda yang lepas dari kendalinya, dan tak terkendali. Sekarang ilmu pedangnya yang tak terkalahkan telah mencapai titik kritis. Setelah melewati titik kritis ini, ilmu pedangnya yang tak terkalahkan akan dapat mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ditekan oleh ilmu pedang Ye Guan membuat Junyu sedikit marah dan malu. Dia lahir di Eastern Wilderness dan dipuji sebagai jenius paling mempesona dalam sejarah Eastern Wilderness. Di antara generasi muda, dia tidak pernah terkalahkan. Meskipun dia pernah kalah dari Sister Ling sebelumnya, dia bisa menerimanya karena Sister Ling berasal dari era sebelumnya, dan Sister Ling memegang segel para dewa. Belum lagi dia, jika lawannya dalam kondisi puncak, bahkan Dewa Binatang Eastern Wilderness dan Master Tao mungkin tidak bisa menang. Ye Guan di depan kita bukanlah orang dari era sebelumnya. Terlebih lagi, pendekar pedang itu bahkan tidak menggunakan pedang ajaib saat bertarung melawannya. Apakah ini dimaksudkan untuk mempermalukannya? Memikirkan hal ini, wajah Junyu yang agak pucat berangsur-angsur berubah bentuk. Di sekelilingnya, kekuatan waktu yang tak terbatas terus muncul, melonjak seperti air pasang. Di kejauhan, Ye Guan menatapnya dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi ilusi dan cahaya pedang melintas di lapangan. Tubuh dan jiwa Junyu tiba-tiba terbakar, dan bersamanya, sungai waktu yang tak berujung di sekelilingnya juga ikut terbakar. Kobaran api menerangi seluruh lautan yang sunyi bagaikan siang hari. Bertarung sampai mati, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dikalahkan oleh teman-temannya. Ini adalah kesombongan Junyu. Setelah membakar tubuh, jiwa, dan dao agungnya, auranya tiba-tiba meroket liar, dan dia benar-benar menekan aura pedang Ye Guan. Junyu meraung, dan meninju Ye Guan dengan keras. Dengan pukulan ini, kekuatan pembakaran yang tak terhitung jumlahnya meletus seperti gunung berapi, menyapu lengannya, bergulung dan melonjak seperti aliran air bah. Pada saat ini, aura pedang Ye Guan benar-benar ditekan. Ledakan, begitu pukulan Junyu mendarat, cahaya pedang itu pecah, dan Ye Guan langsung terpental. Dia berhenti setelah mundur puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, niat pedang yang menyelimuti sekelilingnya ditekan dan mengalir kembali ke dalam tubuhnya. Di kejauhan, setelah Junyu menang dengan pukulan ini, kepercayaan dirinya dan momentumnya langsung melonjak. Dia melangkah maju, dan aura mengerikan tiba-tiba menyapu, menghancurkan Ye Guan di kejauhan. Pada saat yang sama, dia bergegas maju, membawa serta kekuatan tahun-tahun yang terbakar yang tak terhitung jumlahnya, dan menghantam Ye Guan dengan keras. Satu pertempuran menentukan hasil. Pada saat ini, kekuatannya telah meningkat hingga ekstrim. Jika Ye Guan tidak mati dengan pukulan ini, dia tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Di kejauhan, mata Ye Guan tiba-tiba tertutup perlahan. Di sekelilingnya, niat pedang yang tak terkalahkan tiba-tiba melonjak keluar. Aura niat pedang ini terus meningkat. Tiba-tiba, Ye Guan membuka matanya dengan tiba-tiba. Tubuhnya bergetar, dan dia membunuh dengan pedang. Tak ada urutan dalam niat pedang, hanya niat pedang yang tak terkalahkan. Dan pada saat ini, niat pedang tak terkalahkan yang telah mencapai titik kritis tiba-tiba berubah. Terobosan, tidak ada permusuhan, jantung yang tak terkalahkan. Penindasan mengerikan yang dilakukan Junyu tidak hanya gagal menekan ilmu pedangnya, tetapi malah membangkitkan semangat juang dan tekad Ye Guan. Ye Guan kini sendirian, tak ada yang bisa diteriakkan, dan tak ada yang bisa hilang kecuali nyawanya. Lakukan saja, jika kamu bisa menang, kamu menang, jika kamu tidak bisa menang, kamu mati. Ketika seseorang meninggal, telurnya akan terbalik. Pada saat ini, dia,
Ye Guan adalah Ye Guan, bukan lagi putra, cucu, atau keponakan seseorang. Pikirannya jernih, tidak ada belenggu di hati. Pedang terkuat saat ini, itu juga merupakan pedang pertama dalam sejarah di mana niat pedang yang tak terkalahkan menghancurkan niat pedang tatanan secara tuntas. Tertawa, dengan pedang ini, Ye Guan benar-benar menghancurkan kekuatan waktu Junyu. Pedang itu langsung menusuk, tak terhentikan. Di seberang Ye Guan, pupil Junyu tiba-tiba mengecil seperti jarum saat melihat pedang Ye Guan. Ekspresinya ganas, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Semua sungai waktu yang membara saat ini mengalir deras ke arah Ye Guan seperti magma. Namun, kekuatan waktu yang mengerikan tidak dapat menghentikan Ye Guan. Pedang Ye Guan langsung menerjang dan membunuhnya, menghancurkan semua kekuatan waktunya. Penindasan jalan raya, pada saat ini, ilmu pedang Ye Guan yang tak terkalahkan telah sepenuhnya menekan jalan waktunya. Pada saat ini, perasaan putus asa muncul jauh di dalam hati Junyu. Tidak peduli bagaimana dia menahan perasaan putus asa, itu tidak ada gunanya. Ini adalah penindasan sejati dari Dao besar. Tingkat Dao besar pihak lain telah melampauinya, seperti satu tingkat lebih tinggi darinya. Betapapun tidak relanya Junyu, dia tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan pedang Ye Guan menghancurkan jalannya. Lalu pedang itu pun langsung menancap di dadanya. Tepat ketika Ye Guan hendak menghancurkan jiwanya dengan pedang, tiba-tiba, aura mengerikan datang dari samping, dan kecepatannya sangat cepat. Wah, kilatan cahaya pedang terdorong paksa oleh aura yang menakutkan, dan Ye Guan langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Pada saat yang sama, pedang pikiran di tubuh Junyu ditarik keluar secara paksa oleh suatu kekuatan. Junyu menatap kosong ke arah orang di depannya. Orang ini bertubuh kekar, darah mengalir deras di sekujur tubuhnya seperti lautan, dan aura mendominasi terpancar dari alisnya. Dewa binatang dari timur, Dewa binatang buas timur memandang Junyu dan berkata, "Di jalan Dao yang agung, siapa yang tidak akan pernah mengakui kekalahan, itu hanya pertempuran. Jika kamu, Junyu, bersaing dengannya, jangan hanya bersaing sesaat, tetapi bersainglah dengannya seumur hidup, dan lihat siapa yang akan tertawa terakhir." Junyu menarik napas dalam-dalam, dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan jalan waktu yang telah berangsur-angsur menghilang kembali mengembun pada saat ini. Dewa binatang buas timur mengangguk tanda menghargai. Ia berbalik dan menatap Ye Guan yang tidak jauh darinya. Ia tidak berbicara. Di belakangnya, ada lorong waktu dan ruang. Pada saat ini, banyak sekali pembangkit tenaga listrik kuil Dewa binatang buas timur, pendeta Dewa buas timur, dan pembangkit tenaga listrik Tao keluar. Pemimpin Tao yang tubuhnya hancur oleh serangan Sang Zan hampir pulih saat ini. Dia menatap dingin ke arah Ye Guan di kejauhan. Pada saat ini, semua orang kuat dari Padang Gurun Timur di lapangan memandang Ye Guan. Dewa binatang buas timur yang memimpin memandang Ye Guan dan berkata, "Apakah kamu pandai bertarung? Jangan bilang bahwa aku, Dewa binatang buas timur, menindasmu. Ayo, lawan aku, dewa ini akan membantumu." Sambil berbicara, dia perlahan-lahan meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, dan penghinaan di matanya tidak tersembunyi sama sekali. "Apakah kamu pandai bertarung?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, langit dan angkasa di belakang Ye Guan langsung meledak, dan kemudian sekelompok orang perlahan-lahan berjalan keluar. Pemimpinnya adalah An Nanjing berjubah putih, dan di sebelahnya ada Arya yang menggendong Xiao Bai, dan tidak jauh dari Arya dan Xiao Bai ada Ye Qingqing, Tu, dan Mu Nian yang mengenakan gaun hitam. Dan Qingqiu mengenakan gaun hijau, dan kalimat,
Apakah kamu pandai bertarung? Keluar dari mulutnya. Bab 1636. Hanya itu, King Qiu, dia mengenakan gaun hijau, sederhana, anggun dan menawan. Di lapangan, ketika orang-orang kuat dari padang gurun timur itu melihat King Qiu dan yang lainnya, alis mereka berkerut dan sorot mata mereka serius, karena mereka telah merasakan teror yang dilakukan orang-orang ini. Dewa binatang yang memimpin Eastern Wild mengarahkan pandangannya pada Tu. Ia pernah bertarung dengan Tu sebelumnya. Tetapi Tu saat itu bukanlah wujud aslinya, yang ada di depannya adalah wujud aslinya. Dewa binatang buas gurun timur melirik King Qiu dan yang lainnya dan terkekeh. Akhirnya kalian tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar. Itu bagus. Kita bisa langsung menghabisi mereka. Jadi kita tidak perlu mencari kalian satu persatu nanti. Tu melangkah keluar. Dia merentangkan telapak tangannya. Cahaya pedang jatuh ke telapak tangannya. Dia hendak menyerang, tetapi pada saat ini, Ye Guan di sampingnya tiba-tiba berkata, "Bibi Tu, tunggu." Tu menoleh untuk melihat Ye Guan. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyeringai, "Biarkan aku bertarung sendiri hari ini." Mendengar kata-kata Ye Guan, Ye Qingqing dan yang lainnya di lapangan semua memandang Ye Guan. Tu menatap Ye Guan tanpa mengatakan apapun. Ye Guan berkata dengan serius, "Aku akan melakukannya sendiri." Tu menatapnya, "Apakah kamu yakin?" Ye Guan mengangguk. Tu dan yang lainnya terdiam, kecuali King Qiu yang mulai tertawa. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya lagi, lalu dia melihat ke arah King Qiu dan yang lainnya di lapangan, dan berkata dengan serius, "Bibi, setiap kali jalanku berakhir, kalianlah Bibi yang membantuku berjalan. Kali ini, aku ingin berjalan sendiri. Jika aku dapat melewati rintangan ini, itu membuktikan bahwa aku layak untuk pekerjaan ini. Jika aku tidak dapat melewatinya, itu juga berarti jalanku telah berakhir. Seseorang yang bergantung pada orang lain untuk membantunya berjalan tidak akan pernah mencapai puncak gunung ini." Dulu, meski dia tidak berinisiatif meminta bibi-bibinya keluar untuk membantu, dia tidak menolak saat bibi-bibinya keluar untuk membantu. Diam dan tidak ada penolakan sebenarnya adalah pengakuan. Semangat pedang yang ditinggalkan Bibi Sukun dan kematian Sang Mei membuatnya menyadari bahwa sudah saatnya baginya, Ye Guan, untuk benar-benar tumbuh dewasa. Mendengar perkataan Ye Guan, An Nanjing dan yang lainnya tampak terkejut. Pada saat ini, mereka benar-benar menyadari bahwa pria kecil di depan mereka berbeda. King Qiu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Si kecil, kamu harus memikirkannya dengan matang." Ye Guan mengangguk, "Bibi King Qiu, aku sudah memikirkannya." King Qiu berjalan ke arahnya dan menatap Ye Guan yang berlumuran darah. Dia mendesah pelan, "Bibi tahu bahwa kamu berada di bawah tekanan yang besar dan ingin mengubah status quo. Ini adalah hal yang baik. Kami juga sangat senang bahwa kamu memiliki ide ini. Tetapi jalannya tidak dapat diselesaikan dalam satu langkah." Ye Guan menatap King Qiu dengan tatapan tegas. "Bibi King Qiu, aku tahu. Aku mengerti segalanya. Sungguh." King Qiu menatap Ye Guan sejenak, lalu tersenyum lega. "Baiklah, kamu lawan sendiri pertempuran ini, dan para bibi akan menonton saja." Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan melirik sekelompok orang kuat East Wasteland di belakang Dewa Binatang East Wasteland. Pada saat itu, semua orang kuat East Wasteland merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Sekelompok pria kuat dari Eastern Wilderness merasa ngeri. Siapakah wanita ini? King Qiu menyingkir. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berjalan menuju Dewa Binatang Buas Timur. Kekuatan Dewa Binatang Buas Timur di depannya tidak diragukan lagi lebih mengerikan daripada Junyu. Tapi, jadi apa? Ye Guan tertawa. Sekarang hatinya sudah tidak lagi terkekang.
dia benar-benar merasa lebih rileks dari sebelumnya. Dia tahu bahwa wilayah kekuasaan dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada Dewa Binatang dari Gurun Timur di depannya. Tetapi ini adalah musuhnya, Ye Guan, dan dia, Ye Guan, harus menghadapinya. Bahkan jika lawannya lebih kuat, Ye Guan tidak memiliki sedikit pun rasa takut di dalam hatinya. Apa yang dimaksud dengan tidak bermusuhan? Bahkan ketika menghadapi musuh yang kuat, kau harus berani menghunus pedangmu. Hidup memang seperti ini. Jika Anda tidak mau menghadapi kemunduran dan kesulitan, dan menyerah sekali saja, Anda akan menjadi pengecut seumur hidup. Pikiran Ye Guan tidak pernah sejernih dan sesantai ini sebelumnya. Energi pedangnya yang tak terkalahkan melonjak liar di sekelilingnya. Energi pedang yang tak terkalahkan yang perkasa menyapu seluruh lautan yang sunyi. Semua orang kuat di lapangan merasakan ujung yang mengerikan. Pendekar pedang di depannya sudah tak terhentikan. Di bahu Arya, kucing putih kecil berbulu itu menatap Ye Guan dengan penuh semangat. Dia melambaikan kaki kecilnya dengan cepat, dan tidak diketahui apa yang dia ekspresikan. Arya tidak lagi ceria seperti sebelumnya. Dia menatap Ye Guan di kejauhan dan menyadari bahwa cucunya telah benar-benar tumbuh dewasa. Dia juga menyadari bahwa, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, jalan cucunya akan segera berakhir. An Nanjing dan yang lainnya juga memiliki ekspresi rumit saat ini. Tentu saja, mereka lebih lega. Tak lama lagi, si kecil ini tidak lagi membutuhkan perlindungan mereka dan akan mampu bertarung bersama mereka. Di kejauhan, di seberang Ye Guan, para pria kuat dari Eastern Wilderness semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka ketika mereka melihat kekuatan pedang Ye Guan yang mengerikan. Di seluruh Eastern Wilderness, hanya ada satu orang yang dapat melawan ilmu pedang yang mengerikan seperti itu. Dan itu adalah Guru Tao. Jun Yu juga menatap Ye Guan saat ini. Mungkin kondisi pikiran Ye Guan telah membaik saat ini, dan niat pedangnya yang tak terkalahkan beberapa kali lebih kuat daripada saat dia bertarung melawannya tadi. Dia bisa merasakan bahwa ilmu pedang Ye Guan tampaknya telah melepaskan beberapa belenggu. Di padang belantara timur, ini disebut pencerahan. Begitu Anda menyadarinya, jalan besar akan tercapai. Tetapi pencerahan semacam ini seringkali membutuhkan rasa sakit dan penderitaan yang besar untuk mencapainya. Terlepas dari apakah dia bersedia mengakuinya dalam hatinya, dia sekarang dengan jelas menyadari bahwa di antara dirinya dan Ye Guan saat ini, sudah ada jurang pemisah, dan jurang pemisah ini cukup besar. Tidak jauh dari sana, Dewa Binatang memandang Ye Guan, yang memancarkan aura pedang yang mengerikan. Matanya menyipit. Meskipun dia percaya diri dan sombong, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa kultivator pedang di depannya bukanlah seseorang yang bisa dia bunuh sesuka hati. Tentu saja, meskipun niat pedang tak terkalahkan dari pembudidaya pedang itu sangat kuat, hanya sekadar lelucon jika ingin menggunakannya untuk menekan Dewa Binatang. Aura percaya diri yang heroik terpancar darinya, dan dia melangkah maju. Dengan langkah ini, aura mengerikan dari seekor binatang iblis tiba-tiba menyapu langit, dan dalam sekejap memaksa niat pedang tak terkalahkan yang merasuki dunia untuk mundur. Aura Dewa Binatang masih menyelimuti Ye Guan. Dewa Binatang buas tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan meninju Ye Guan secara langsung. Dia adalah binatang iblis, dan dia mempraktikkan seni bela diri kekuatan murni. Oleh karena itu, setelah keduanya digabungkan, kekuatan yang meletus sangat mengerikan. Dengan pukulan ini, seluruh lautan yang sunyi tidak dapat menahannya dan mulai hancur sedikit demi sedikit, dan orang-orang kuat di belakangnya merasakan rasa penindasan yang sangat mengerikan. Di bawah rasa penindasan ini, mereka semua merasa seperti berada di laut dalam, dan mereka merasakan rasa sesak dan putus asa. Sebaliknya, di sisi lain,
Qiu dan yang lainnya tidak terpengaruh sama sekali. Ye Guan menyaksikan Dewa Binatang Buas Timur meninjunya dengan ganas. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya tekad yang belum pernah ada sebelumnya. Dia bangkit dari tanah, dan dengan niat pedang yang tak terkalahkan, dia menghantam Dewa Binatang Buas Timur dengan pedangnya. Ye Guan tidak menggunakan penekanan waktu kali ini, tetapi memutuskan hidup dan mati dengan satu pedang. Bertekad untuk mati, baginya sekarang, pilihannya hanya kamu yang mati atau aku yang mati. Dengan tekad seperti itu, kekuatan pedangnya melonjak lagi, dan kekuatan pedang yang dahsyat itu benar-benar menekan aura Dewa Binatang Buas Liar Timur. Mata Dewa Binatang Buas Timur dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mendorong tangan kanannya ke depan dengan keras, dan kekuatan tinjunya melonjak liar. Ledakan, sebuah tinju dan pedang beradu dengan keras dari langit, lalu terdengar suara gemuruh yang menggema di seluruh lautan yang sunyi. Gelombang kejut yang dahsyat langsung mengejutkan mereka berdua dan membuat mereka mundur dengan keras. Namun, Dewa Binatang Buas Terpencil Timur dengan cepat menstabilkan dirinya dengan tubuhnya yang kuat. Di kejauhan, Ye Guan masih mundur dengan gila-gilaan. Pedang tak terkalahkan di tangannya telah hancur, dan organ-organ dalamnya bergejolak, seolah-olah ribuan pasukan mencabik-cabik tubuh dan jiwanya. Itu sangat tidak nyaman. Namun, dia tetap memaksakan diri untuk menahan rasa sakitnya. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat Dewa Binatang Buas Timur di kejauhan melesat ke arahnya seperti petir. Aura dan kekuatan monster yang dahsyat itu membuatnya tidak bisa bernapas. Pukulan lawan ini bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Jelas, dia ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Ye Guan tiba-tiba menyeringai muram. Dia merentangkan kedua telapak tangannya. Pedang penuh niat terkondensasi di telapak tangannya, dan dia melayang ke udara melawan arus. Satu pedang keluar, pedang ini bukan lagi masalah hidup dan mati. Tapi mencari kematian, hentikan sepenuhnya pemikiran untuk bertahan hidup dan bakar kapal Anda. Ye Guan tidak punya jalan keluar, karena tidak ada jalan keluar, lebih baik aku mati. Berdengung, saat Ye Guan mengayunkan pedangnya, suara pedang tiba-tiba bergema di seluruh galaksi. Segera setelah itu, cahaya pedang yang mengerikan membunuh Dewa Binatang Buas Timur dengan ganas. Kekuatan pedang Ye Guan terus meningkat. Di bawah keyakinannya mencari kematian, kekuatan pedangnya dikerahkan melampaui batas normal dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bila seseorang tidak takut mati, apalagi yang ditakutinya? Pada saat ini, dia tidak memikirkan tentang ketertiban, makhluk hidup, atau masa depan. Yang ada di benaknya hanyalah satu, yaitu menghunus pedang dan membunuhku. Gayung bersambut, ledakan, badai energi pedang tiba-tiba meledak dari area ruang dan waktu tempat keduanya berada. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Ye Guan langsung terhempas. Saat dia terhempas, energi pedang dan niat pedang di tubuhnya terus-menerus terhapus. Dewa Binatang Buas Gurun Timur juga mundur dengan keras. Setiap kali dia melangkah mundur, puluhan bekas pedang muncul di tubuhnya. Ketika dia berhenti total, tubuhnya sudah ditutupi dengan bekas pedang yang tebal. Dan setiap bekas pedang begitu dalam sehingga tulang-tulang putihnya bisa terlihat. Pertahanannya jebol. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di Wasteland Timur dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tubuh Dewa Binatang itu benar-benar dihancurkan oleh pembudidaya pedang ini. Ketika Dewa Binatang Buas Gurun Timur melihat tubuhnya yang hancur, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba meraung, dan tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar, dan aura monster yang mengerikan menyebar dari langit dan bumi. Itu marah, tak lama kemudian, di hadapan tatapan ngeri semua orang,
Dewa binatang buas timur berubah menjadi raksasa emas gelap dengan kepala binatang buas dan tubuh manusia. Ukurannya seperti gunung, tangannya seperti pilar, lengannya ganas, dan gerakannya sekeras guntur. Aura monster yang mengerikan menyebar dari langit dan bumi, menguasai segalanya. Binatang purba yang paling ganas, Fengsi, ia juga merupakan binatang terkuat di padang belantara timur sejak zaman dahulu kala. Dewa binatang tampak ganas, dan raut wajahnya berubah dan berubah bentuk karena marah. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan meraung, dan dalam sekejap, ruang waktu yang mengarah ke East Wasteland tertembus. Kemudian, di alam semesta East Wasteland, monster kuat yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki potensi tetapi tidak dikorbankan meraung bersama, dan kekuatan monster itu membubung ke langit, menghancurkan kehampaan, datang ke laut yang sunyi, dan kemudian berkumpul di tubuh Dewa Binatang. Kumpulkan kekuatan semua monster kuat di seluruh Eastern Wilderness. Karena ia merupakan dewa para monster di padang belantara timur dan kepercayaan semua monster. Setelah menyerap kekuatan keyakinan semua monster, auranya meroket liar, langsung melampaui wilayah yang ada dan mencapai ketinggian baru. Hanya aura yang dipancarkannya saja sudah cukup untuk mencekik makhluk-makhluk kuat di atas para dewa. Itu benar-benar mencekik, dan tidak mungkin mereka bisa melawan aura ini. Dewa binatang tiba-tiba meninju Ye Guan yang berada tidak jauh, dan kekuatan pukulan ini 10 kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Ketika Ye Guan melihat pemandangan ini, dia menarik napas dalam-dalam. Tatapan penuh tekad melintas di matanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melayang ke udara dan bergegas menuju Dewa Binatang dengan pedang lagi. Ruang dan waktu di sekitarnya sedikit bergetar. Dan pada saat ini, perilaku Ye Guan tidak diragukan lagi seperti seekor ngengat yang terbang menuju api. Karena kekuatan Dewa Binatang jauh melebihi miliknya. Bahkan sebelum dia mendekati Dewa Binatang, niat pedang Ye Guan mulai menghilang, dan cahaya pedang mulai hancur. Tidak hanya itu, tubuh dan jiwanya juga menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang saat ini. Tidak ada cara untuk bersaing dengannya. Melihat kejadian ini, An Nanjing dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Arya yang berada di samping An Nanjing hendak segera mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, King Qiu tiba-tiba mengulurkan tangan padanya dan menghentikannya. Arya sangat marah. Sifat jahatnya terungkap. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan kekuatan mengerikan melonjak keluar. King Qiu mengulurkan tangannya dan menekan dengan lembut. Langsung menekan kekuatan Arya. Melihat pemandangan ini, Xiao Bai langsung cemas. Dia cepat-cepat menggenggam kakinya dan memohon pada King Qiu. Melihat King Qiu menatap ke kejauhan, acuh tak acuh, dia cepat-cepat mengeluarkan banyak harta dan memberikannya kepada King Qiu. King Qiu tetap acuh tak acuh. Dia menatap ke kejauhan. Pada saat ini, tubuh dan jiwa Ye Guan telah sepenuhnya menghilang. Benar-benar hancur, di antara langit dan bumi, hanya ada niat pedang tak terkalahkan yang menyebar. Mati, Tu menatap ke kejauhan, wajahnya pucat. Ye Qingqing, seperti Arya, juga ingin mengambil tindakan, tetapi juga ditekan oleh King Qiu. Ketika Xiao Bai melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba berteriak, "Wow!" Di kejauhan, Dewa Binatang Buas Timur memandang King Qiu dan yang lainnya dengan jijik dan meraung. Hanya itu, hanya itu. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Niat pedang yang tak terkalahkan yang merasuki langit dan bumi mulai bergetar hebat. Saat berikutnya, di mata semua orang yang tak percaya, niat pedang benar-benar berkumpul bersama. Kemudian, Ye Guan, yang awalnya dikubur dan dibunuh, muncul di hadapan semua orang lagi.
bentuk tubuh dengan pikiran dan fokuskan jiwa dengan pikiran. Keinginanku tak terpadamkan, pikiranku tak terhapuskan, dan aku abadi, bersambung.